Nah, saya hari ini saya rindu membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-20. Kita semua sudah enggak asing dengan firman Tuhan ini. Itu adalah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya enggak baca semua ayatnya, tapi cukup nanti ayat 17 sampai yang ke-20. Dan kita semua sudah tahu ceritanya, ini adalah Tuhan Yesus kasih perumpamaan ya, ketika dia mengajar, ketika dia sedang menggembalakan setiap orang-orang yang dipercayakan kepada dia. Tuhan Yesus cerita ada perumpamaan. Ya, seorang ayah punya 2 orang anak, kita tahu si bungsu, si sulung dan si bungsu. Ya, tapi kalau kita baca cerita ini biasanya highlightnya selalu kepada si bungsu, betul ya. Dan mungkin ini saya ya, saya enggak tahu Bapak Ibu. Saya merasa si bungsu ini anak yang kurang ajar gitu kan. Wong papanya belum mati sudah minta warisan kan gitu kan. Sederhananya gitu kalau saya baca gitu kan. Dia datang ngomong sama papanya, minta bagian apa yang menjadi miliknya. Ya. Dan di situ ada kalimat kalau Bapak Ibu baca dengan detail, dengan teliti ditulis mereka. Artinya benar yang ngomong si bungsu. Tapi yang menerima bagian juga si sulung juga terima bagian. Ya. Dan ketika si bungsu ini ngomong sama papanya seperti itu, karena papanya ini sayang, papanya penuh dengan kasih sayang, akhirnya dikasih bagian daripada si bungsu itu. Setelah si bungsu ini terima semua bagian, terima warisannya, firman Tuhan tulis apa? Si bungsu kemudian dia pergi keluar dari rumah papanya, ya saya tidak tahu keluar kota atau keluar pulau, keluar negeri, pokoknya dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, pergi firman Tuhan tulis, pergi ke negeri yang jauh. Ya, pergi ke negeri yang jauh, di situ dia berfoya-foya, dia menghabiskan semua harta bendanya dengan kedagingannya, sampai akhirnya semua ludes habis, dan dia menjadi, bahasa saya paling gampang, menjadi orang yang melarat. Bukan cuma miskin, melarat itu jauh di bawah daripada miskin. Habis semuanya. Ya. Dan ketika dia habis di waktu yang sama mengalami bencana, kelaparan, dia harus bekerja kepada sang bos atau juragan. Ya. Juragan babi, tukang potong babi mungkin. Saya tidak tahu, pokoknya dia bekerja seperti itu. Dan dia akhirnya mengalami kelaparan, sampai akhirnya dia aku lapar ya, dia pengen makan ampas. Makanannya babi lah paling gampang gitu. Saya nggak tahu babi makan apa. Kalau yang saya tahu kita suka makan babi gitu aja, betul ya. Ya, si bungsu ini pengen makanan dari si babi itu. Ya. Dan ketika dia seperti itu tidak ada seorang pun. Bayangkan dia cuma pengen makan makanan babi. Bukan pengen makan babi loh ya. Pengen makan makanannya babi. Saya bukan khotbah babi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nggak lapar. Tema khotbah saya adalah mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Ketika dia merasakan kelaparan yang seperti itu, pengen makan ampas babi itu, makan makanannya babi, dia teringat kepada bapaknya. Dia teringat kepada rumahnya. Ya. Sebelum lanjut, baca dulu ayatnya. Lukas pasal 15. Ayat 17 sampai yang ke-20. Sudah temu ya? Lalu ia, apa Bapak Ibu? Menyadari keadaannya. Ini yang saya highlight. Iya, si bungsu menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ketika dia pingin makan makanannya babi, ya, dia tiba-tiba menyadari keadaannya. Dia tiba-tiba ingat, enak ya aku waktu masih di rumah situ ya. Aku nggak makan makanannya babi, aku makan babi goreng. Aku makan sate babi. Aku makan baikut. Apalagi aku makan babi kecap. Apalagi saya tidak tahu dulu babi kecap sudah ada belum, saya tidak tahu. Pokoknya poin saya ketika dia mengalami pergumulan, dia lagi struggle, dia mengalami kesesakan, dia mengalami tekanan, dia mengalami penderitaan, dia menyadari keadaannya.
betapa bedanya ketika dia di sini dan ketika dia ada di rumah bapaknya, ketika dia ada di keluarganya. Ya, itu yang saya highlight kalimatnya ayat 17, menyadari keadaannya. Saya lanjutkan tadi. Sampai mana tadi 17? Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan apa? Bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini saya lihat juga. Aku akan bangkit. Dia tahu ketika dia mulai sadar keadaannya seperti ini. Dia mulai bangkit. Dia mulai pergi. Lanjut kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Si bungsu ini ketika dia masih di rumah bapaknya, ketika dia ada di keluarganya, saya bisa katakan dia dalam keadaan yang nyaman. Dia lagi dalam keadaan enak hidupnya, dia lagi keadaan baik-baik saja hidupnya. Tetapi ketika dia ada di negeri yang jauh, ia mengalami yang tadi saya katakan pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya. Dia mulai kehilangan teman-temannya. Mungkin di situ dia mungkin punya banyak teman, ya, punya banyak saudara. Tapi ketika di negeri yang jauh, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ya. Bahkan yang bisa saya katakan dia kehilangan hak istimewanya sebagai anak. Ya. Penyebabnya cuma satu, karena dia kurang ajar kan, dia minta bagian dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah dosa, penyebabnya adalah kenajisan yang dilakukannya. Ya. Ini saya belum poin ya, 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Saya bisa katakan kayak ini, terkadang kita ini harus belajar menghargai sesuatu. Ya, sebelum kita mengalami yang namanya kehilangan seperti si bungsu ini tadi. Ketika dia mulai pergi ke negeri yang jauh. Hargai segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, biasanya terlambat. Kita ini menghargainya terlambat. Biasanya selalu terjadi penyesalan selalu di belakang. Betul enggak? Memang itu kelihatannya memalukan. Tapi terkadang begitulah kenyataannya. Setuju dengan saya? Dan hari ini saya mau mengingatkan, hargai apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin keluarga Bapak Ibu. Mungkin pekerjaan. Apalagi banyak mungkin harta benda. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau ingatkan buat setiap kita. Maksudnya kayak gini. Kita enggak harus selalu menunggu kehilangan sesuatu dari dalam hidup kita. Ketika kita sampai ditimpa seperti itu atau masalah datang terlebih dahulu dalam kehidupan kita, baru kita mengingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kejadiannya sama seperti si bungsu ini loh. Ketika dia sudah ngalami habis semua di negeri yang ini, dia baru ingat enak ya. Ternyata aku di sini mau makan apa sebabnya enggak bisa ya. Enak dulu ya di sana ya. Maksud saya jangan sampai ketika mulai merasa kehilangan ini baru kita ingat-ingat iya ya. Saya mau mengingatkan bagi setiap kita, sementara mungkin keadaan kita masih baik-baik saja. Ya. Tetaplah mengingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan yang gak enak, bukan berarti tidak boleh mengingat kebaikan Tuhan, enggak. Dalam segala hal memang kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Ya, tetapi ya, jangan sampai kita kehilangan sesuatu. Biasanya kalau sudah kehilangan itu, terlambat Bapak Ibu. Betul enggak? Yang sering yang saya tahu, kalau misalnya kita kehilangan, enggak usah barang ya, kalau barang masih, ya bisa lah, kalau barang berharga kita juga kadang masih, waduh eman ya. Tapi biasanya yang saya tahu, kalau ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, iya ya aku kok enggak meluangkan waktu dengan dia ya. Sama mungkin seperti si bungsu ini. Ketika dia tahu dia kehilangan hubungannya dengan bapaknya, dia mulai menyesal. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, belajarlah menghargai mereka. Jangan sampai penyesalan itu selalu terlambat. Harga itu jangan sampai itu kehilangan. Amin. Ya. Dan khususnya hari ini saya mau ngomong kayak gini. Ya. Ingatlah kebaikan Tuhan, ya. Dan bagi saya mengingat itu sebetulnya adalah pekerjaan atau hal yang mudah dilakukan. Kalau kita seringkali melakukannya dimanapun dan kapanpun. Saya kasih contoh. Dulu sebelum ada handphone,
Masih telepon rumah atau telepon umum. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang sudah nggak kenal telepon umum, ya kan? Sebelum ada handphone, saya ya khususnya Bapak Ibu, saya itu ingat nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, terutama ya orang tua saya, saudara saya. Ingat, dulu belum ada handphone, pakai buku telepon, betul nggak? Yang nggak ngerti pasti umurnya jauh lebih muda dari saya. Yang umurnya jauh lebih tua pasti tahu gitu. Yang pelupa biasanya mbak buku telepon yang kecil gitu kan, sudah catat kuantongi terus gitu. Ya, kalau saya hafal Bapak Ibu, ya, nomor telepon itu hafal, apalagi nomor PIN. Ya, nomor PIN bukan nomor PIN saya aja, kadang nomor PIN mami saya, nomor PIN siapa gitu saya hafal. Karena biasanya disuruh gitu kan anaknya suruh ngambil uang apa, hafal saya. Termasuk nomor plat nomor mobil. Ya. Ya, saya itu bukan sengaja menghafal ya, tapi kalau nomor telepon memang sengaja menghafal, nomor PIN sengaja. Kalau nomor mobil saya bukan sengaja, tapi kadang tahu oh itu. Nah, nomor plat nomor mobilnya Pastor Antoni saya tahu. Kalau nggak salah 1827 QU gitu kalau nggak salah, betul ya? Berarti saya dapat door prize ya nanti ya. Bukan tadi saya lihat dulu loh, bukan. Karena saya sering pergi terus tiba-tiba lihat, hafal. Saya mau ngomong kayak gini loh tadi, konteksnya mengingat itu mudah. Dimanapun dan kapanpun kalau saudara fokus, saudara ingat. Bagi saya sama seharusnya. Bukan cuman ketika kita ada dalam struggle, pergumulan kita mengingat kebaikan Tuhan. Tapi kalau setiap hari kita mengingat kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah ragu dengan hidup kita dalam keadaan apapun. Amin. Ya. Nah, khususnya hari ini saya mau ngomong ada 3 hal. Apa yang harus kita ingat ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita struggle dengan kehidupan setiap kita. Dari cerita ini tadi si bungsu. Ya. Yang pertama yang harus kita ingat ketika kita ada di dalam tekanan, murka Tuhan hanya berlangsung sesaat. Tapi kasihnya tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Cuman bentar, cuman sementara. Itu murkanya Tuhan. Tapi kasihnya enggak pernah habis-habisnya dalam kehidupan setiap kita. Kasih Tuhan itu kekal dalam kehidupan setiap kita. Saya lanjutkan dulu baca ayatnya. Tadi berhenti sampai di ayat berapa tadi ya? 18 ya? Betul ya? Saya lanjut dulu ya, 19 ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kalimat berikutnya apa Bapak Ibu? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ya lihat, ayahnya yang lari ya itu ya, mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 20 tadi dikatakan si bungsu dia mulai bangkit, dia mulai pergi. Ya. Saya tahu ketika dia mulai bangkit, ketika dia pergi, dia berjalan, pasti kalau menurut saya pasti ada perasaan yang gak enak, entah takut, entah malu, tapi dia tetap bangkit, dia jalan, dia pergi. Yang luar biasanya tadi, kenapa poin 1 saya tadi katakan murka Tuhan itu cuma sesaat, tapi kasihnya itu nggak pernah habis-habisnya. Ya. Kembali ke awal cerita tadi, kalau misalnya Pak Ferry, misalnya contoh Pak Ferry yang di depan, punya anak kayak si bungsu itu, masih hidup, minta warisan, gimana responnya Pak Ferry? Marah atau tambah seneng gitu aja guys. Nggak usah cerita yang panjang lebar nanti waktu saya habis nanti gitu kan. Saya percaya pasti marah. Betul ya, bukan cuma marah, bisa jadi kecewa dan lain sebagainya. Anak kurang ajar gak jadi untung, mendingan kamu gak usah lahir gitu kan. Dulu tahu tak, gitu kan. Bener kan, ketika si anak melakukan itu saya percaya. Sebagai orang tua yang wajar loh, yang normal loh. Kalau yang gak wajar saya gak bisa cerita. Bener ya,
Sebagai papa yang wajar, sebagai orang tua yang wajar pasti merasa anak ini kurang ajar. Tidak tahu diuntung. Pasti kayak gitu. Ya. Nah di posisi ayat 20 tadi ketika si anak ini mulai bangkit, mulai pergi. Walaupun dia jalan pelan-pelan, dia takut. Ayat 20 ngomong ini loh tadi. Kalimatnya ada kayak gini loh ayat 20 itu. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika si bungsu masih jauh, ya mungkin papanya sudah tahu dari baunya itu, bau babi, bukan, gitu kan. Dia tahu kalau itu anaknya. Saya percaya ketika si anak keluar dari rumah ayahnya, beda ketika si anak itu datang. Pasti lusuh, pasti kotor. Ketika dia pergi dengan segala kemewahan. Tapi ketika dia datang dengan amburadul dan lain sebagainya, papanya mengenalinya loh kalau itu si bungsu. Itu dilihat dari jauh loh itu tadi. Betul ya? Itu ayat firman Tuhan, saya enggak karang-karang. Dilihat dari jauh, papanya tahu kalau itu si bungsu. Bahkan kalimatnya nulis, bukan si bungsunya yang lari kepada bapaknya loh. Tapi sang bapaknya ini loh yang berlari mendatangi si bungsu. Betul enggak? Ayatnya kan gitu kan nulisnya kan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Makanya tadi saya katakan mungkin kita tahu, saya percaya papanya marah. Ya, karena kelakuan si bungsu, karena dosa. Tapi saya mau katakan buat bapak ibu semua, murka Tuhan itu cuma sesaat. Ya. Tapi kasihnya nggak pernah habis-habisnya. Bukan cuma dia membuka tangannya, dia berlari. Saya nggak bisa lari nanti, saya lari langsung pulang nanti ya kan. Dia lari, dia rangkul, dia cium itu si bungsu. Ya. Ketika si bungsu dia dalam keadaan yang nggak enak. Ya. Bisa saya katakan dia cuman, ya apa ya, kalau aku kembali ke rumah Bapa. Dia mungkin bahasa saya, mungkin masih ada secercah harapan bagiku. Mungkin dia datang dengan tertunduk malu dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Sekarang saya cerita si bungsu dulu sebelum ke Bapa. Ketika dia mengalami kehancuran, ya, dia berani mulai melangkahkan kakinya kembali, pengen kembali ke rumah bapaknya. Apa yang membuat si bungsu dia berani ngomong, ya sudahlah, aku mungkin gak jadi anak lagi gak apa-apa. Aku jadi salah seorang upahan bapakku aja. Ya. Kok yakin kira-kira si bungsu ini balik bakal diterima sama papanya? Kenapa Bapak Ibu? Tanya sebentar aja sebelum tak lanjutkan khotbahnya. Supaya Bapak Ibu ngerti maksud saya. Ada yang mau jawab? Nanti dapat mobilnya Pastor Antoni. Kalau Pastor Antoni rela. Rela diganti yang baru. Saya percaya, amin, puji Tuhan. Bagi saya cuma seperti ini Bapak Ibu. Ketika dia mulai memberanikan diri melangkah. Dia tahu mungkin terserah aku nanti diapakan sama papaku dan lain sebagainya. Tapi dia merasa tetap dia melangkah walaupun tertunduk malu dan lain sebagainya. Karena dia punya hubungan, dia punya relasi dengan bapaknya. Dia tahu bapaknya nggak mungkin sekejam itu. Mungkin ini bagi saya yang bisa saya gambarkan ketika dia berani melangkah, Ya. Melalui pengalamannya dia bersama dengan bapaknya, dekat dengan bapaknya, akrab dengan bapaknya. Dia tahu mungkin nggak apa-apa lah, paling pol mungkin aku jadi orang upahan bapakku, nggak dijadikan anak lagi nggak apa-apa. Tapi kita tahu cerita ini kan tadi sang bapak itu melihat dari jauh itu bukan berarti dia ini loh Bapak Ibu. Bisa saya katakan gini, si bapak ini benar-benar dia ini apa ya ngomongnya ya, lagi menanti-nanti, lagi nunggu. Nggak mungkin kalau bapaknya lagi kerja di kebun atau apa kemudian lihat. Tapi bisa saya katakan memang dia lagi nunggu-nunggu. Walaupun anakku si bungsu kurang ajar, aku masih menantikan dia pulang. Bisa saya katakan si bapak ini standby 1 kali 24 jam. Nungguin si bungsu pulang. Nangkep ya maksud saya di sini sampai sini Bapak Ibu.
Makanya tadi saya katakan murka Tuhan itu mungkin sesaat. Benar, mungkin kita salah, kurang ajar. Seperti si bungsu, kita berdosa. Ya. Ayo balik pada Tuhan, bertobat. Murka Tuhan itu cuma sesaat. Kasihnya itu abadi bagi setiap kita. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Sebab pertobatan mewakili ekspresi iman seseorang. Ketika seseorang menunjukkan pertobatan sejati, ia sesungguhnya sedang mengimani anugerah Tuhan yang membebaskannya dan memanggilnya menjadi umat miliknya. Saya tahu gak mudah bagi si bungsu ini ketika dia mengalami penderitaan ini tadi. Sampai gak bisa makan, mau makan ampas babi apa. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dia berani melangkah, dia berangkit berdiri. Ya, mungkin pelan-pelan. Tapi ingatlah, bukan cuma kembali pelan-pelan, tapi ada sesuatu yaitu pertobatan. Yang membuat dia berani. Ya, dia berani melangkah, aku harus bertobat. Ya, aku harus bertobat. Kalau aku kapan hari kurang ajar sama Bapak. Mungkin aku melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapannya. Ya. Dan aku akan bukan cuma menyesal, aku akan bertobat. Dan Bapa di sini atau Tuhan di sini, dia tahu dengan pasti. Karena dia selalu bergaul dengan Bapa. Tuhan pasti akan mengampuni, Bapa pasti akan menerima dia. Minimal, paling tidak, kalau gak diakui jadi anak. Jadi orang upahannya. Tapi kita tahu bukan itu yang terjadi. Dia dirangkul, dicium. Ya, dia dikasih jubah yang terindah. Betul gak? Kita gak baca ayat lanjutannya. Dikasih cincin, dikasih sepatu. Ya. Saya cerita gini jangan dilihat ininya ya Bapak Ibu. Oh enak ya, habis murtad, habis berdosa dikasih sepatu. Tak murtad dulu aja. Biar pengen dapat sepatu, pengen dapat jubah, dapat cincin. Jangan, bukan. Ya. Poin saya, Tuhan itu selalu terbuka bagi setiap kita. Kalaupun kita mungkin malu, kalaupun mungkin kita takut, karena kita mungkin sudah kurang ajar atau mungkin sudah enggak berkenan di hadapan Tuhan. Benar murka Tuhan cuma sesaat. Kasihnya enggak pernah habis dalam kehidupan setiap kita. Datang kepada Dia dengan pertobatan. Anugerahnya tersedia sebesar-besarnya bagi setiap kita. Amin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, ini yang harus kita ingat ketika kita mengalami pergumulan. Saya percaya setiap kita pasti pernah yang mengalami namanya pergumulan. Atau mungkin hari-hari ini kita lagi sedang mengalami pergumulan. Kita sedang ada di lembah. Oleh karena tekanan, mungkin karena keuangan, hubungan keluarga dan lain sebagainya. Saya mau katakan Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Amin. Ya. Berharap itu buat saya itu memohon atau meminta dengan percaya. Memohon atau mengharapkan, meminta, memohon. Tapi ya satu sisi percaya ya bahwa nanti permintaannya atau permohonannya itu bakal dikabulkan. Walaupun ada proses agar harapannya itu terjadi. Betul ya? Tapi bukan cuman sekedar memohon atau meminta loh, tapi percaya. Bahkan nanti itu akan terjadi. Kenapa percaya? Karena tadi saya katakan ada relasi, ada hubungan. Nangkep sampai sini maksud saya Bapak Ibu? Ya. Ketika kita berharap, ketika kita mohon, ketika kita minta dan kita percaya, harapan kita itu pasti digenapi. Kenapa bisa percaya? Karena ada relasi. Si bungsu yakin ya kalau bapaknya itu peduli padanya. Peduli akan pergumulan dan penderitaannya. Peduli akan masalah dan beban hidupnya. Ya. Dan apa sih harapannya si bungsu ketika dia pulang, apa harapannya Bapak Ibu? Apa? Ada yang tahu? Simpel kan, si bungsu cuman gak muluk-muluk, harapannya cuman dijadikan pegawainya, dijadikan orang upahannya. Tapi kenyataannya yang dia terima gak seperti itu kan? Coba Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, pernah enggak janji kasih hadiah atau kasih kado buat anak-anaknya? Kamu kalau nilaimu bagus,
lulus sekolah nilaimu segini, nanti tak belikan sepeda. Atau mungkin tak belikan apa? Tak belikan handphone. Pernah enggak yang janji kayak gitu? Ketika menjanjikan seperti itu, anaknya percaya enggak? Percaya, Pak Antoni percaya. Yang lainnya enggak pernah janji? Atau enggak ngerti pertanyaan saya? Kalau ada yang ngomong enggak percaya, kebacut itu berarti Bapak Ibu. Harusnya kan percaya, betul enggak? Kenapa percaya? Karena kedekatan, karena hubungan, karena relasi. Ya. Nah maksud saya kayak gini, kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, relasi kita dengan Tuhan beres, kita tahu siapa Tuhan kita tahu siapa Bapa kita. Kalau engkau berharap kepada Dia, pengharapanmu itu tidak akan pernah mengecewakan. Betul enggak? Nah hari-hari ini kepada siapa kita berharap? Ketika engkau ada dalam pergumulan itu tadi. Kepada siapa kita berharap? Kepada harta benda? Kepada orang lain yang punya jabatan tinggi atau lain sebagainya? Ya. Saya enggak ngomong orang ini atau harta benda itu enggak bisa diharapkan, enggak. Tapi satu hal yang mau saya garis bawahi, ketika kita berharap kepada Bapa, Dia setia, Dia pasti akan mengenapinya. Mungkin harta benda orang lain ini bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita ketika kita berharap kepadanya. Amin. Lewat cerita si bungsu ini aja sudah jelas. Ya kan? Bukan cuma dijadikan orang upahan. Sampai si sulung anaknya yang lain itu kan marah kan. Aku loh gak pernah kayak si bungsu, gak pernah dipestakan. Bener gak? Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya. Kasih setia Allah itu abadi. Dan kebaikannya nyata setiap pagi bagi setiap kita. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan, itu menjadi kunci utama di dalam kehidupan setiap kita. Berharaplah kepada Dia. Itu kunci utama dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita berharap kepada Dia, tidak akan pernah mengecewakan dalam kehidupan setiap kita. Walaupun itu mungkin kita masih ada di dalam proses yang kita alami. Memang mungkin gak cespleng gitu, gak langsung Tuhan jawab. Tapi percayalah, ya, percayalah Tuhan pasti akan menjawab setiap pengharapan kita. Dan terjadi sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita tentunya. Amin. Ya, kenapa saya ngomong kayak gini? Karena biasanya menurut saya banyak orang anak Tuhan juga, orang Kristen. Biasanya kan pakai ayat ini kan di Yakobus itu. Doa orang benar besar kuasanya. Betul ya? Terus saya tanya kayak gini. Pernah enggak Bapak Ibu waktu baca firman Tuhan ketika Tuhan Yesus doa di Getsemani, Tuhan Yesus minta kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Betul gak? Ada kan kayak gitu kan kalimatnya? Pertanyaan saya, Tuhan Yesus orang benar enggak Bapak Ibu? Hah? Ada yang ngomong salah? Bisa angkat tangan langsung maju ke depan kita doakan rame-rame. Tuhan Yesus orang benar. Tapi dijawab sama Bapa di sorga. Ketika kalau boleh Tuhan cawan ini lalu daripadaku. Enggak dijawab sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus kalimat terakhirnya, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Maksud saya enggak ngomong terus Bapak Ibu enggak boleh berdoa karena bukan orang benar. Maksud saya, poin saya gini, kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita selalu berharap kepada Dia, kita tahu pasti Tuhan mengenapi. Tetap kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Amin. Ya, yang terakhir, ketika kita ada dalam pergumulan itu, ya, menantilah dengan diam pertolongan Tuhan. Tadi ayat 17, kenapa saya minta kita baca bareng-bareng tadi, yang menyadari keadaannya. Si bungsu menyadari keadaannya. Ya, poin ketiga tadi kan saya ngomong, menantilah dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan diam, kita bisa fokus untuk mengambil waktu merenung sejenak dan mengintrospeksi diri tentang apa yang kita alami.
Menantilah dengan diam pertolongan Tuhan. Si bungsu ketika dia diam, dia menyadari keadaannya. Aku kok kayak gini ya. Kan lebih baik aku enak di rumah bapakku daripada aku di sini. Dia diam, dia merenungkan keadaannya. Dia introspeksi dirinya sendiri. Kok bisa ya aku seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Diam ini bagi saya bukan berarti kita ini pasrah loh Bapak Ibu. Kalau kita pasrah itu, ya kita putus asa. Bagi saya dengan diam ini, membuat kita ini ketika kita merenung, kita enggak panik, jangan panik. Kenapa? Kalau kita panik, biasanya kita akan kehilangan kontrol. Kita akan kehilangan kendali terhadap diri kita sendiri. Dan manusia ketika panik biasanya sering melupakan Tuhan ketika kepanikan itu melanda hidupnya. Dan ketika manusia sering melupakan Tuhan dalam pergumulannya, silih ganti akan berdatang. Pergumulan itu akan terus menerus datang silih berganti dalam hidupnya. Oleh karena itu ketika kita ada di dalam pergumulan ini tadi, ambil waktu sejenak, renungkan kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita semua di sini pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya yakin gak cuma sekali. Sekali itu cuma minimnya saja. Betul gak Bapak Ibu? Ada di sini yang gak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Ada? Saya percaya pasti kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kalaupun kita sekarang lagi mengalami struggle, kita mengalami tekanan, masalah di dalam kehidupan setiap kita. Ingat-ingatlah kebaikan Tuhan. Gak usah panik, berdiam diri, renungkan kebaikan Tuhan. Ya. Ketika engkau panik, engkau gak akan bisa mengendalikan dirimu sendiri. Gak usah ngomong mengingat kebaikan Tuhan aja. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah dan Bapak Ibu panik, biasanya akan mengambil keputusan dan keputusan itu biasanya akan keputusan yang gak tepat, mungkin gak benar. Tetapi ketika engkau tetap tenang, engkau akan bisa mengambil keputusan yang baik. Engkau akan bisa mengambil keputusan yang benar. Engkau akan mengambil keputusan yang tepat. Amin. Ya. Dan ketika engkau ada di sini tadi, 3 hal yang tadi saya katakan. Murka Tuhan hanya sesaat. Kasih-Nya senantiasa bagi kehidupan setiap kita. Yang kedua, berharaplah kepadanya. Yang ketiga, nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Supaya engkau tahu, si bungsu tadi, bagi saya kenapa sih saya ngomong si bungsu ini merenung, dia introspeksi diri. Dia menyadari loh keadaannya. Dia tahu loh aku kayak gini ini. Penyebabnya kan itu tadi, aku kurang ajar, aku foya-foya, aku buat dosa dan lain sebagainya. Ketika engkau berdiam diri, engkau bisa merenung. Kok bisa ya aku sampai seperti ini. Ya. Dan itu penting bagi setiap kita. Enggak usah panik. Ya. Ambil waktu sejenak, diam, berhenti, fokuskan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Ya, benar mungkin ketika kita berdiam diri, ya, masalah itu mungkin tidak segera atau tidak langsung terselesaikan. Namun paling tidak, ketenangan itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Dengan diam, itu kita itu sesungguhnya sedang berserah kepada Tuhan. Bukan pasrah ya, atau mungkin kita berpangku tangan, aduh putus asa. Sering kadang kita mengalami seperti itu. Tapi ketika kita tenang, fokuskan hati dan pikiran kita. Izinkan engkau melihat kebaikan Tuhan. Dan sekali lagi ketika engkau mengingat-ingat kebaikan Tuhan, engkau akan melihat Tuhan sanggup melepaskan engkau dari kestruggleanmu. Tuhan sanggup melepaskan engkau dari kesesakanmu. Amin Bapak Ibu.